tua, si guleng, si gulempong, si guleng-guleng. Kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyinya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Ya Tuhan hati gembira. Sore-sore padang bulan, ayah konco pada dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame daga gojekan. Asal sakatelo ikutan dane opo, asal sakatelo ati merah dagelo. Ojo menangis, ojo ngomong, kan kau jadi mas. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega umbak menampur di Salakarang, umbak menampur di Salakarang. Ngapung luhur dari awang-awang, medan kencang dengan bantai karingan. Kuku nadang kuas berjumpa mentuk dan nelu, ngapak mega barisi bermatahari dulu. Anu bisa yusuf kanan tendangan, Ganteng terpendam kayak banding danana, pipi kaki aku sesama We are the Guardians. biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbuku. Budaya yang diwakilkan adalah kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai positif untuk generasi muda dalam menghadapi masa depan. Dengan hiruk pikuk dunia saat ini, perkembangan teknologi yang semakin maju, kita masih memiliki
memiliki kewajiban menjaga warisan nenek moyang untuk anak cucu. Melalui tema From Culture to Future pada assembly tahun ini, seluruh siswa PAUD dan SD Cipta Cendekia dapat mengenal, menghargai, dan menampilkan kekayaan budaya Indonesia agar mereka mampu membawa nilai-nilai luhur tersebut ke masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Ayah. Selamat datang di acara Assembly PAUD dan SD Cipta Cendekia tahun 2026. Terima kasih Bunda Ayah sudah menyempatkan hadir di acara hari ini. Yang terhormat Ketua Yayasan Cipta Cendekia atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Sekolah Cipta Cendekia, Kepala Unit PAUD, SD, SMP, SMA Sekolah Cipta Cendekia, yang terhormat guru dan kru Sekolah Cipta Cendekia, yang terhormat Bunda Ayah Wali Murid Sekolah Cipta Cendekia, yang kami banggakan seluruh siswa-siswi Sekolah Cipta Cendekia. Kepada seluruh hadirin, kami ucapkan selamat datang dalam acara Assembly PAUD dan SD Cipta Cendekia 2026, The Guardian from Culture to the Future. Hadirin semua, mari kita mulai rangkaian acara Assembly PAUD dan SD Cipta Cendekia 2026, The Guardian from Culture to the Future. Hadirin dimohon untuk berdiri. Before we start, let's pray together. Raise your hand. Wahai yang Maha Pengasih, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, serta dekatkanlah kami dari semua perilaku yang baik, dan jauhkanlah kami dari semua perilaku yang buruk. Thank you Lord for the new day you have brought before us, for the health in our body, mind and spirit. You have blessed all upon us.
Dear our merciful Lord, expand me my soul and ease my thirst for me. Happy in the knowledge which is not inspired by you. Increase me in the knowledge and understanding. Show me the smooth and straight path as you give darkness and light, dear Lord. Let not our heart deviate from the truth. After you have guided us and grant us mercy from you, truly you are the best hour. Good morning, dear earth. Selamat pagi, wahai Ibu Pertiwi. Good morning, dear sun. Selamat pagi, Surya, pemberi kehangatan yang selalu setia menyinari bumi. Good morning, dear stars. Menampakkan keindahan bukit, pegunungan, dan karang di kedalaman lautan. And flowers everyone. Menebar harum puluhan ribu flora, kuncup dan bermekaran. Good morning, dear bees. Selamat pagi kepada ribuan penjaga rimba. And birds in the tree. Bersama burung-burung yang berdendang ceria untuk semesta, untuk kita. Good morning to you. And good morning to me. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan yayasan, kepala sekolah, rekan-rekan guru, serta yang paling kami banggakan, ayah, bunda, dan seluruh keluarga yang hadir. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya pada hari ini. Ayah, bunda, dan hadirin sekalian, acara assembly akhir tahun ini mengusung tema yang sangat istimewa. From culture to future, dari budaya menuju masa depan. Mengapa tema ini yang kami ambil? Jika kita melihat Indonesia, kekuatan masa depan kita justru berakar dari kekayaan budaya masa lalu. Filosofi ini tercermin dari makanan pokok kita. Di wilayah barat Indonesia, kita mengenal beras. Di wilayah
menyadari mungkin program ini mengagetkan ya, bahkan bisa jadi memberatkan beberapa orang tua. Tapi kami memiliki misi tersendiri. Melalui kegiatan ini, kami ingin menciptakan ruang kebersamaan yang mempererat ikatan antara orang tua dan anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi orang tua untuk menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses latihan Ananda. Kehadiran orang tua dalam membersamai proses belajar anak akan menjadi kenangan mendalam, kenangan yang berharga sekali untuk Ananda. Kami sangat memaklumi kesibukan orang tua. Namun di tengah kesibukan itu, beberapa orang tua bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di sekolah, melatih anak merancang gerak tari hingga berdiskusi dengan wali kelas. Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan kursi dengan nama-nama yang sudah ditulis, nama-nama Ananda ya, di belakang untuk beberapa kursi. Dan sebagai apresiasi lain, kami memanggil orang tua untuk tampil ke depan. Dimulai dari orang tua kelas 1 dan 2. Kepada Bunda Kalaya kelas 1 dan Bunda Kinara kelas 3, boleh maju ke depan.
dalam proses belajar dan berlatih untuk SMB tahun 2026 ini. Bunda Ayah pasti ingin selalu memberikan yang terbaik untuk Ananda dalam bentuk apapun. Mempersiapkan masa depan mereka seperti memberikan sekolah terbaik, sekolah Cipta Cendekia. Bunda Ayah, mulai tahun ajaran baru nanti, seluruh siswa Cipta Cendekia dari PAUD hingga kelas 12 akan memiliki kartu pelajar yang bisa berfungsi sebagai ATM. Bisa digunakan untuk belanja juga Bun, menabung bisa, untuk transaksi-transaksi lain bisa, seperti bayar iuran sekolah itu bisa nanti ya, dari kartu itu. Untuk di tahun ajaran depan 2026-2027 ya. Untuk menandai era tersebut, setelah rangkaian acara ini selesai, anak-anak bisa bermain di mini planetarium di sebelah, mungkin sudah lihat Bunda Ayah, untuk melihat apa sih yang ada di dalamnya planetarium ini itu ya. Bisa bergiliran sebanyak 20 orang nanti setelah rangkaian acara selesai. Pada kesempatan ini juga Bunda Ayah, kami ingin menyampaikan bahwa anak-anak berkesempatan untuk belajar di sekolah Waldorf di Thailand mengikuti Panggakai Festival, yaitu tadi kesempatan belajar di sekolah Waldorf di Thailand. Tahun-tahun sebelumnya program ini hanya untuk SMP dan SMA Cipta Cendekia. Tapi untuk tahun ajaran mendatang, nah anak SD Cipta Cendekia kelas 5 dan 6 bisa merasakan pengalaman yang sama. Program itu akan diselenggarakan di bulan Agustus, yang informasi lebih lanjutnya nanti akan diberikan lebih lengkap lagi oleh admin Cipta Cendekia. Baik Ayah Bunda, pasti sudah tidak sabar ini menunggu hasil latihan dari anak-anak. Anak-anak pun sudah tidak sabar untuk memberikan yang terbaik hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, hadirin sekalian, selamat menonton rangkaian acara Assembly 2026 PAUD dan SD Cipta Cendekia, The Guardian from Culture to the Future.
kalian dulu, kemudian berdoa sebelum makan ya. Ya Tuhan kami yang Maha Pencipta, terima kasih telah menciptakan bumi dan matahari. Bumi tempat makanan kami berada, matahari yang membuatnya matang, baik dan lezat. Matahari di atas, bumi di bawah. Ya Tuhan kami, berkahilah makanan dan minuman yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Enak sekali. Iya, enak sekali. Terima kasih, Nek. Nek, makanan ini apa namanya? Itu namanya buras. Berasal dari beras dengan macam isian sesuai selera. Ada isi sayuran, daging, atau oncom. Ada juga yang tanpa isi. Buras berasal dari beras. Beras berasal dari padi ya, Nek? Padi yang tumbuh di bumi, dimatangkan oleh matahari dan dijaga oleh Dewi Sri. Ih, itu kan dongeng kan? Aduh, masih ingat ya dongeng tentang Dewi Sri? Aku selalu ingat semua dongeng dari kakek dan nenek sejak aku kecil dulu. Saf, kamu pernah tidak punya keinginan untuk bertemu dengan Dewi Sri? Tapi seru juga ya kalau bisa. Apakah mungkin Dewi Sri bisa hadir di sini ya, Nek? Aku ingin berjumpa.
seperti keinginan kalian. Siapa kau? Aku Dewi Sri, yang selalu hadir dalam dongeng tentang padi. Benarkah? Dewi, selamat datang di dunia kami. Katakanlah, mengapa kalian ingin berjumpa denganku? Aku ingin berterima kasih padamu Dewi, karena sudah mengajarkan bercocok tanam kepada manusia. Meskipun hanya dari dongeng, tapi kami merasa kehadiran Dewi nyata, melindungi petani dengan sawah dan ladangnya, menjaga Indonesia tetap subur dan makmur dengan pertaniannya. Raju dan Safira sangat menyukai dongeng dan belajar banyak dari kisah-kisah itu. Nenek yang baik, terima kasih sudah mengenalkan mereka dengan nilai-nilai kebaikan. Namun, aku bukanlah satu-satunya penjaga. Negeri ini sejak dulu dijaga oleh banyak cerita dan sosok-sosok yang hebat lainnya. Aku ingin berkenalan dengan mereka semua, Dewi. Apakah kesaktianmu bisa membawa mereka hadir di sini sekarang juga? Raju, tidak apa-apa, Nek. Aku akan meminjamkan seikat padi ajaib ini pada kalian, yang akan membawa kalian bertemu dengan beberapa di antara mereka.
Selamat datang Raju dan Syafia di tanah Batak, Sumatera Utara. Kalian disambut dengan tari panen raya dari wilayah Toba dan Kara. Kamu siapa? Kok bisa tahu nama kami? Apakah kami terkenal itu di sini? Namaku Umbia. Aku mengenal kalian karena seikat padi ajaib milik Dewi Sri yang kalian bawa. Wah, padi ini benar-benar sakti, Kak. Kita tiba-tiba berada di Sumatera. Rumbia, namamu mengingatkan aku akan sesuatu, tapi apa ya? Dalam dongeng, aku ada dalam kisah asal-usul pohon sagu dari Asahan, Sumatera Utara. Wilayah ini pernah mengalami paceklik panjang. Aku berubah menjadi pohon sagu, sehingga penduduk terhindar dari bencana kelaparan. Karena itu, pohon sagu di daerah ini diberi nama Rumbia, seperti namaku. Wah, hatimu baik sekali. Membantu tanpa pamrih. Demi negeri indah ini, aku yakin kalian akan melakukan hal yang sama. Melihat keindahan Danau Toba ini, tidak rela rasanya jika dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padi ajaib ingin menunjukkan keajaiban Indonesia lainnya. Aku akan mengajak kalian ke Kepulauan Mentawai. Iya, aku pernah membaca tentang keindahan Kepulauan Mentawai. Yuk, ikuti aku. Di Kepulauan Mentawai, kalian akan mendapatkan sajian makanan dari keladi, atau yang lebih dikenal dengan talas. Keladi juga makanan pengganti beras selain sagu. Wah, talas. Aku suka talas. Ayo makan, aku sudah lapar lagi.
Kak, ini di mana? Seram, gelap. Sepertinya kita sedang berada di tengah hutan lebat. Takut. Aku mendengar sesuatu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan mendekat. Namaku Panglima Burung. Jangan takut. Aku mendapat pesan untuk menyambut kalian di hutan Kalimantan. Kalimantan? Beberapa detik yang lalu kami masih di Mentawai. Pada ajaib itu yang membawa kalian kemari untuk bertemu denganku di sini. Jabatanmu di hutan ini cukup menyeramkan, Panglima Burung. Apakah itu berarti kamu pemimpin semua burung di hutan ini? Aku penjaga dan pelindung pulau, hutan dan segala isinya, hewan, tumbuhan, sumber air, tradisi, dan budaya. Aku tak ragu melawan siapapun yang ingin memecah belah dan membahayakan semua suku Dayak. Panglima Burung keren. Menjaga pulau ini dengan gagah dan berani. Kita semua punya kewajiban yang sama. Maka bersikaplah satria. Jadilah panglima penjaga dimanapun kalian berada. Itu benar, Panglima Burung. Semoga kita selalu kuat menjaga Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia. Begitulah harapan kita semua. Tanah subur, panen raya, dan alam tetap lestari. Kehidupan sejahtera.
Pasupati jagat baline kembang ambing mangdanenten purna anyut keanyudang bencana sepatutne pasti kekepari aga cuma nama yoga ring lembangan batur ngepanemahan betara Wisnu nikasane ngardi toya dados pinih utama Mbah Tirtane ening lan suci nirayang Dewi Danu keparap Prabawane listu ayu macahya Dewi Danu ide kesenggo melinggih repura ulun danu jagat lando panca bagya gawe kring batu kau sejebak bali Koyaning nirmala Dewi Danu kesembah kepuji nyabran bernama ningkapat piadalan ring ulun danu batur tina kebakti panca kema kesami Dewi Danu keparap Prabawane listu ayu macahya Dewi Danu ide kesenggo melinggih repura ulun danu jagat lando panca bagya gawe kring batu kau sejebak bali Koyaning nirmala Dewi Danu kesembah kepuji nyabran bernama ningkapat piadalan ring ulun danu batur tina kebakti panca kema kesami Rahajeng rauh ring Bali. Kak, kita sekarang ada di Pulau Bali. Wah, Bali, Pulau Dewata, Pulau para dewa. Apakah engkau dewi penjaga di pulau ini? Namaku Dewi Danu. Orang-orang mengenalku sebagai Dewi Air, sumber kehidupan. Ketersediaan air bersih yang cukup adalah simbol harmoni antara alam dan seluruh makhluk hidup di sekitarnya.
Berarti Dewi Danu, engkau juga menjaga kesuburan tanah Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia sudah seharusnya memiliki pertanian yang baik dan terjaga kelestariannya. Selain dikenal sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah pertanian yang luas dan kaya yang wajib dijaga supaya tetap lestari untuk kepentingan bersama. Aku akan mengajak kalian menemui para nelayan di Pulau Madura. Para nelayan yang pulang membawa hasil tangkapannya akan disambut gembira oleh keluarganya. Jerekam Madura ngamoteh wala jere tangale reng majeng tantona lapade montengku dari ombe pajelenan masih banyak aong
kita ada di mana ya? Kita tanya pada anak perempuan itu yuk. Permisi, kami ingin bertanya. Hai, akhirnya kalian datang. Kamu sedang menunggu kedatangan kami? Ya, namaku Panagian. Kalian ingin bertanya tentang apa? Kami ingin tahu nama daerah ini. Kalian berada di Minahasa, Sulawesi Utara. Aku akan mengajak kalian untuk melihat suatu tarian khas daerah Minahasa, yaitu tari Maengket. Apa yang istimewa dari tarian itu? Itu adalah tarian pesta merayakan panen raya dari daerah kami. Dan aku memiliki kisah sendiri tentangnya. Panagian, mengapa kamu terlihat sedih? Bukankah itu tarian pesta yang seharusnya kamu bergembira? Kisah berawal ketika orang tuaku menginginkan kehadiran buah hati. Setelah lama menanti, akhirnya aku pun lahir dan tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang penyayang. Beberapa kali nyawaku terancam hanya karena membantu orang dan juga hewan. Orang tuaku menjadi khawatir sehingga membuat aturan ketat dan melanggarku bepergian seorang diri, terutama waktu malam. Lalu, apa yang terjadi? Pada suatu ketika di malam bulan purnama, seluruh warga desa dengan gembira menghadiri pesta panen raya. Muda-mudi yang datang akan menara di sana. Tapi aku tidak boleh pergi, dikurung di kamar seorang diri. Tiba-tiba sebuah cahaya dari jendela menggiringku ke pesta. Aku menari di sana sampai pagi. Orang tuamu pasti marah. Sangat marah, sampai mereka mengusirku dan tidak ingin melihatku lagi. Aku sangat menyesal dan juga sedih. Kemudian cahaya itu datang lagi menuntutku ke langit. Ayah dan ibu seketika sadar dan menyesal, meminta aku kembali. Tapi itulah sudah diucap, maka itulah yang terjadi. Karena itu, dengarkanlah aku, turuti nasihat ayah dan ibu. Sebagai orang tua juga harus lebih bijaksana dan berhati-hati berkata, terutama saat marah. Jangan sampai menyesal seperti kisahku ya. Tapi kok kamu sekarang bisa ada di sini? Aku selalu datang setiap purnama atau jika ada akan pesta panen raya, dan aku di sini akan mengajak kalian menari bersama. Persembahan ini untuk Tuhan yang Maha Besar, kepada para tetua dan saudara sekalian. Kepada Tuhan, dengan hormat kami memberi persembahan ini. Kepada Tuhan kami memohon, ya Tuhan yang Maha Tinggi, pandanglah kami, pandanglah hati kami yang sedang memohon, hati kami memohon akan berkat-Mu Tuhan. Hari ini, saat ini, inilah hari kami memberi persembahan kepada Tuhan. Hari kami mempersembahkan kepada Tuhan. Inilah saat kita bersatu dalam persembahan.
Suasananya serem banget. Ya, sangat gelap di sini. Pohon-pohon sangat tinggi. Aku tidak bisa membedakan ini malam atau siang hari. Kak, aku mendengar suara dari balik semak semuanya. Di sana. Jangan takut. Naga itu sudah pergi. Mimpi apa aku bisa melihat naga? Kamu siapa? Hebat sekali melawan naga itu seorang diri. Aku sebenarnya tidak sendiri. Aku Biwar, dan ini temanku Kala. Selamat datang di Papua. Salam. Biwar memang pemberani. Dia bocah sakti penakluk naga di daerah sini. Kala juga hebat. Dia rela mengorbankan diri untuk menjadi pohon sagu, makanan pokok kami. Senangnya berjumpa dengan para penjaga dari Papua. Terima kasih sudah menyelamatkan kami dari naga yang mengerikan tadi. Menurutku, naga itu tidak mengerikan. Kalian tahu apa yang lebih mengerikan? Apakah ada hewan buas lain? Atau raksasa jahat? Bukan. Yang lebih mengerikan adalah manusia merusak alam. Jika alam sudah rusak, kehidupan cepat atau lambat akan musnah. Apa yang akan kalian wariskan untuk masa depan? Kami adalah penjaga dari masa lalu dan selamanya akan selalu ada jika kalian turut menjaga. Kami harap kalian memahami. Sebentar lagi, kalian akan kembali ke tempat asal kalian. Tapi, sebelum pulang, Kala akan mengajak kita makan. Asik! Makan! Tapi sebelum makan, kita panen sagu dulu ya kawan.
Kemana ya cucu-cucuku? Bukankah mereka seharusnya sudah kembali? Sebentar lagi mereka akan datang. Bersabarlah, Nek. Semoga mereka baik-baik saja. Nenek! Terima kasih Dewi. Berkat padi ajaib ini, kami mendapatkan petualangan yang luar biasa. Kami bertemu dengan para penjaga yang mengingatkan kami betapa indah dan kaya Indonesia dengan beragam budaya dan kisah-kisahnya. Franklin's Music. Kami hanyalah sebagian kecil dari keajaiban Indonesia. Kami hadir sejak zaman nenek moyang memulai kehidupan di wilayah Nusantara. Kami akan tetap ada jika kalian menjaga sebaik-baiknya negeri indah dan kaya ini. Zamrud Khatulistiwa. Lestarikan kami dengan menjaga nilai-nilai akar budaya bangsa. Hidupkan kami dalam cerita pengantar tidur, dalam contoh sikap, budi pekerti, dan tutur. Jaga kami melalui nasihat dan syair pengingat kebaikan, warisan leluhur. Karena itu, kami hadir di sini membawa misi mulia. From culture to future. Saatnya kami pergi. Semoga kehadiran kami membawa makna untuk kita semua. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.